Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Mudah-mudahan pada malam hari ini, pada saat kami membuat video ini, seluruh sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan menghadirkan atau membahas sebuah berita viral atau kejadian viral saat ini beberapa hari ini, yaitu tentang kondisi seorang pemuda 23 tahun yang bernama Tiko di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Baik sahabat semuanya, kita lihat dulu kondisi rumah ibu ini bersama Tiko ini sebelum dilakukan rehab oleh pemerintahan Cakung, Jakarta Timur. Ini sumber video kita ambil dari channelnya Bang Brio TV. Baik, kita masuk ke dalam rumah sahabat semuanya. Nah, ini sengaja video kita percepat. Ini kondisi dapur. Kita lihat rumah yang nampak kurang terawat sahabat semuanya. Ya, ini nampak di kondisi dari ini ada kamar-kamar. Sepertinya beberapa kamar, juga ada kamar di dalam. Ini sepertinya ada tempat sholat ya. Oke, kemudian naik dengan jenjang ke lantai 2. Kita lihat kondisi lantai 2. Nah, juga ada ini, juga ada ruangan. Nah, ini plafon. Kita lihat masih itu daun-daunan pohon banyak. Juga ada sarang laba-laba. Kita lihat ini di beberapa kamar yang ada di lantai 2 atas ini. Ini kondisi kamar-kamar di lantai 2. Ya, kembali turun ke bawah sahabat semuanya, kita lihat ini bagian-bagian ruangan. Kita lihat di mana posisi ya, ini kondisi atau Bu Eni kembali keluar. Semuanya telah tadi gambaran visual kondisi rumah yang ditempati oleh seorang anak muda hebat, Tiko 23 tahun, yang hidup bersama dengan ibunya, Ibu Eni, yang itu sudah ditempati sejak tahun 2010-an. Jadi sekitar lebih kurang 12 tahun rumah itu ditempati. Kita sudah melihat tadi bagaimana dua orang insan manusia ini, seorang anak muda merawat ibunya dalam kondisi tidak normal atau ODGJ dengan tentu penuh kesabaran. Seorang pemuda tangguh seperti Tiko ini merawat ibunya di rumah yang tidak ada listriknya gitu ya. Rumah yang seperti tidak terawat inilah, disinilah mereka hidup bersama. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu bagaimana aksi video bersih-bersih yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Cakung ini, tentunya bersama dengan masyarakat sekitarnya. Ya, kita lihat sahabat semuanya dari sumber video detik.com. Ini ada petugas melakukan bersih-bersih terhadap rumah Bu ini. Ini terlihat sudah bersih, ini tanggapan Pak Ketua RT. Nah, kita juga bagaimana petugas melakukan aksi bersih-bersih sampai rumah ini nanti betul-betul bersih, kembali lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Baik sahabat semuanya, demikian kondisi kita lihat visual bagaimana kondisi rumah yang ditempati oleh Ibu Eni bersama Tiko ini sudah berapa tahun, atau sudah menyebut sampai puluhan tahun. Apa yang dapat kita ambil pelajaran hikmah dari kejadian ini sahabat semuanya? Nah, yang pertama kita dulu kepada sosok seorang pemuda tangguh, seorang pemuda yang bernama Tiko ini. Dia bisa hidup bertahan selama puluhan tahun di rumah yang awalnya rumah mewah, tapi karena kondisi persoalan rumah tangga terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya, sehingga menyebabkan ibunya terjadi kondisi yang tidak stabil. Nah, bahkan bisa kita sebut sebagai ODGJ dalam istilah sekarang. Tapi yang kita salutkan dari seorang pemuda Tiko ini adalah bagaimana dia di dalam masa mudanya masih bisa sabar
betul-betul dia sungguh-sungguh setia merawat ibunya dalam kondisi rumah yang seperti itu. Tidak ada listrik dan segala kekurangan. Nah, disinilah kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa betapa sepertinya Tiko ini betul-betul memahami. Nah, kecuali dalam konsep agama kita pahami bahwa inilah sebuah pengabdian terbaik daripada anak yang soleh, anak soleh yang tentu anak ini nanti menjadi anak yang dalam ridho orang tuanya. Tiko barangkali memahami sebuah hadis, bahwa surga itu al jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Inilah pengabdian terbaik daripada seorang Tiko yang perlu kita contoh oleh semua pemuda-pemuda, semua anak dimanapun berada pada saat ini. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, walaupun dia dalam kondisi sakit, tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa, inilah kesempatan terbaik, jalan menuju surgamu, jalan menuju surga kita. Keridhaan orang tua ini nanti menyediakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakitkah dia, mungkin kondisi tidak normal, atau mungkin bahkan ODGJ seperti kondisi Bu Eni ini, ternyata tidak melemahkan semangat Tiko. Bahkan sekarang kita lihat, pada saat kondisi ibunya sudah dibawa ke rumah sakit dalam masa pengobatan, sekarang rumahnya sudah bersih kembali. Nah, ini kita terakhir ini bahwa Tiko membuat pengumuman bahwa dia akan fokus nanti kembali merawat ibunya di rumah itu. Disuruh para media dan para YouTuber untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, dalam artian dia siap hanya untuk kembali merawat ibunya yang dalam masa pemulihan ini. Nah, inilah sebuah kenyataan yang perlu ditiru oleh kita bersama. Saya teringat dengan sebuah kisah pemuda juga yang kita kenal dengan Wais Al-Qarni. Nah, ini yang barangkali bisa menjadi juga contoh suri teladan bagi sosok seperti Tiko ini. Bagaimana kisah seorang pemuda Wais Al-Qarni? Dia adalah seorang pemuda biasa, yang tidak dikenal pada masanya oleh orang-orang tertentu karena dia pemuda biasa, pemuda miskin. Tapi Wais Al-Qarni ini dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh para malaikat. Karena apa? Karena bakti terbaiknya kepada ibunya. Apa yang kita ketahui pada puncak pengabdiannya gitu. Seorang pemuda biasa ini, ibunya yang tua renta, yang tidak bisa lagi berjalan, dia mempunyai sebuah keinginan. Dipanggil anaknya Wais, ya Bu, ibu ingin kita berangkat haji. Tolong antarkan ibu untuk bisa berangkat nanti haji ke Baitullah. Bagaimana kira-kira sahabat semuanya? Ini seorang pemuda Yaman yang biasa, yang miskin, ketika ibunya yang dia cintai, ibunya yang betul-betul dia sayangi, punya keinginan untuk bisa naik haji ke Baitullah. Tapi bagaimana seorang Wais Al-Qarni? Dia tidak berputus asa. Iya ibu, dia hanya menyampaikan insya Allah ibu. Lalu apa yang dilakukan? Kita lihat dalam sejarahnya. Terbayang oleh Wais Al-Qarni bahwa dia nanti akan berangkat ke Baitullah untuk menggendong ibunya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dia membeli sebuah domba kecil, artinya mendapatkan domba kecil. Lalu domba kecil itulah nanti yang dia pikul. Dia berlatih untuk naik turun ke atas bukit. Hari ke hari berlatih bagaimana dia, yang terbayang oleh seorang Wais Al-Qarni bagaimana nanti pada saat musim haji itu datang, dia bisa menggendong ibunya sampai ke Baitullah dari Yaman, sahabat semua. Luar biasa. Berjalanlah terus hari ke hari dan domba ini makin besar. Dia terus berjalan turun naik ke atas bukit, turun terus hari ke hari. Sehingga Wais Al-Qarni ini dianggap oleh masyarakat dan pemuda-pemuda saat itu, ini Wais sudah mulai gila ini. Bagaimana dia turun naik ke atas bukit membawa anak domba itu. Tapi dia tidak hiraukan, dia tetap bersemangat. Bagaimana tujuan mulianya adalah bagaimana nanti dia ketika sudah terlatih, kekuatan badannya kekar, dia kuat nanti menggendong ibunya sampai naik haji ke Baitullah. Sehingga sampailah nanti akhir cerita Wais Al-Qarni bisa nanti membawa ibunya haji ke Baitullah. Nah, kembali kepada kisah ini. Inilah mungkin yang dilaksanakan oleh adik kita Tiko ini. Dia bisa bersabar. Dia betul-betul bisa membaktikan dirinya sebagai anak yang dalam konsep agama inilah anak yang soleh, sahabat semuanya.
Sehingga tidak salah. Nah, karena kesolehan inilah barangkali Allah bukakan rahasianya. Allah bukakan kehebatannya, keagungannya. Nah, sehingga yang kondisinya sudah puluhan tahun, kondisi rumah yang seperti ini, ada di sana seorang orang tua yang renta, yang dalam kondisi sakit, bahkan sakit kejiwaannya, sehingga terbuka. Dan sekarang apa yang terjadi sahabat semuanya? Kondisi ini viral. Allah turunkan karunia-Nya melalui karunia Allah Subhanahu wa taala. Viral videonya diketahui oleh semua khalayak. Nah, bahkan menjadi semua orang butuh dan mencari berita dan ingin mengabadikan kondisi rumah ini. Sekarang rumah ini sudah bersih. Nah, kita berdoa sahabat semuanya, apa yang dapat kita ambil pelajaran. Kita berdoa pada saat ini Bu Eni dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Mudah-mudahan seorang ibu yang dulunya sehat, nah tapi karena goncangan persoalan keluarga ditinggalkan oleh suaminya, mudah-mudahan dia bisa kembali menemukan bisa kembali pulih, menemukan jati diri yang sebenarnya, bisa menghabiskan masa tuanya dengan kondisi sehat, dan itu bisa nanti kembali beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Tiko kita juga berharap berpesan, tetaplah rawat ibumu, Dek. Nah, sampai nanti barangkali ajal yang memisahkan saatnya, barangkali kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Nah, barangkali nanti setelah ini kondisi kehidupan Tiko bisa mungkin berubah, tapi bagaimanapun kondisinya, dalam kondisi sulit, kondisi pahit, tetap patuh pada orang tua. Demikian mungkin nanti terbuka peluang rezeki. Andapun nanti Tiko bisa memiliki rezeki yang lebih, sudah kembali diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu ini masih sehat dan masih ada, jangan sia-siakan dia. Inilah kesempatan. Selagi ibu kita masih hidup, inilah peluang terbesar kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti coba kita bayangkan ketika ibu yang ada ini, ibu yang melahirkan kita ini, kita sudah semakin tahu bagi ibu-ibu yang sudah meninggal dunia, bagaimana kita kadang-kadang merindukan sosok yang bisa kita peluk, yang bisa kita bercerita, yang bisa kita rindui bagaimana makanannya. Tapi ternyata Allah sudah panggil duluan. Karena itulah bagi semua anak-anak dimanapun berada melihat video ini, ketika ibu kita masih hidup, mungkin ayah kita masih hidup, berbaktilah kepadanya. Bagaimanapun kondisinya, kondisi dia susah, dia miskin, dia sakit, tetaplah rawat dan jaga ibu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, dijadikan bakti kepada orang tua ini setelah mengabdi kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu pun selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang terus berbakti kepada orang tua. Allah ridho dengan kita, dan nanti di akhir hayat kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi diridhoinya. Sebagaimana juga dikatakan dalam akhir ayat surat Al-Fajr itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita kembali kepada Allah nanti dalam jiwa yang tenang. Allah ridho dengan kita dan kita pun meridhoinya, dan nanti kita akan dimasukkan kepada golongan hamba-hambanya, dan insyaallah nanti kita akan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita bisa nanti di akhirat kita matinya husnul khatimah, dan dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat kita bisa menempati surga tentu bersama orang-orang terbaik kita, dan bersama orang tua kita, dan tentu anak keluarga kita. Terima kasih sahabat semuanya, perbanyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami tutup, silahkan mungkin yang sahabat yang belum menekan tombol subscribe pada channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya jika channel ini betul-betul bermanfaat, dan tekan tombol notifikasinya, dan tetap dukung channel ini sebagai pemberi semangat bagi kami mudah-mudahan untuk menghadirkan konten-konten video-video terbaik untuk masa-masa berikutnya. Salam dari pemilik Indra Official. Kami Indra Sherman SIMAG mengucapkan salam dan banyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.